Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wal alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan pujian dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat limpahan karunia lah sehingga saya masih bisa diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, serta nikmat umur yang panjang untuk bisa dapat menyelesaikan tugas video ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan selawat serta salam kepada baginda kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah mengangkat derajat manusia dari alam kebodohan menuju alam kepintaran. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai sistem informasi geografis. Sebelum saya masuk ke pokok atau pembahasan saya, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis dapat dimanfaatkan untuk mempermudah dalam mendapatkan data yang telah diolah dan tersimpan sebagai atribut suatu lokasi atau objek. Data-data yang diolah dalam SIG atau sistem informasi geografis pada dasarnya terdiri dari data spesial dan data atribut dalam bentuk digital atau disimpan dalam bentuk digital. Sistem ini merealisasikan dan spesial atau lokasi geografis dengan data nol spesial, sehingga para pengguna dan dapat membuat peta dan menganalisasi informasi dengan berbagai cara. SIG atau sistem informasi geografi merupakan alat yang handal untuk menangani data spesialis, di mana dalam SIG data dipelihara dalam bentuk digital, sehingga data ini lebih dapat atau lebih padat dibandingkan dalam bentuk peta cetak, tabel, atau dalam bentuk konvensional lainnya, yang akhirnya dapat mempercepat pekerjaan dan meringankan biaya yang diperlukan. Ada beberapa alasan yang mendasari mengapa perlu menggunakan sistem informasi geografi atau SIG. Menurut Anon pada tahun 2003 dalam Asyakur 2007. Alasan yang mendasarinya adalah yang pertama, SIG menggunakan data spesial maupun atribut secara terintegrasi. Yang kedua, SIG atau sistem informasi geografis dapat memisahkan antara bentuk presentasi dan basis data. Yang ketiga, SIG memiliki kemampuan mengurangi unsur-unsur yang ada di permukaan bumi ke dalam beberapa layer atau convert data spesial. Yang keempat, SIG memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menggambarkan data spesial berikut atributnya. Yang kelima, semua operasi SIG dapat dilakukan secara interaktif. Yang keenam, SIG dengan mudah menghasilkan peta-peta tematik. Yang ketujuh, SIG sangat membantu pekerjaan yang erat kaitannya dengan bidang spesial dan geofartika. Itu tadi sedikit dari saya mengenai sistem informasi geografis. Selanjutnya pada video ini saya akan membahas mengenai pengertian SIG, prinsip dasar SIG, dan tujuan manfaat SIG, dan yang ketiga itu komponen manfaat dan contoh SIG dalam atau yang lebih dikenal dengan sistem informasi geografis. What is Geography Information System? Dalam SIG ada 3 kata, yaitu C, S, I, dan G. C, S yang berarti sistem, I yang berarti informasi, dan G yang berarti geografis. Yang pertama, S adalah sekumpulan objek yang berhubungan untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua itu informasi, adalah semua data yang fakta yang dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya. Yang ketiga, geografi adalah ilmu yang mempelajari segala aktivitas manusia dan alam serta interaksi antara keduanya melalui perspektif ruang hingga terbentuk pola tertentu.
Sistem informasi geografis. Geographic Information System. Sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mengelola atau menganalisis, mengintegrasikan, menyimpan, dan menampaikan data informasi berbasis geografis. Basic Principle of Geography. Prinsip dasar geografi. Ada beberapa hal yang mendasari prinsip dasar geografi, yaitu yang pertama distribusi. Distribusi atau persebaran fenomena geografi. Yang kedua itu ada deskripsi, menjelaskan fenomena yang ada di muka bumi ini. Artinya dia menjelaskan semua kejadian-kejadian yang ada atau telah terjadi pada permukaan bumi ini. Yang ketiga itu ada interrelasi, pola hubungan atau keterkaitan antara fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Yang keempat ada kronologi, kondisi suatu wilayah. Tujuan dan manfaat SIG. Tujuan pokok dari pemanfaatan sistem informasi geografis adalah untuk mempermudah mendapatkan informasi yang telah diolah dan tersimpan sebagai atribut suatu lokasi atau objek. Ciri utama data yang bisa dimanfaatkan dalam sistem informasi geografis adalah data yang telah terikat dengan lokasi dan merupakan data dasar yang belum dispesifikasi. Tidak hanya itu, teknologi sistem informasi geografis dapat juga digunakan untuk investigasi ilmiah, pengelolaan sumber daya, perencanaan, pembangunan, kartografi, dan perencanaan rute. Misalnya, sistem informasi geografis bisa membantu perencanaan untuk secara cepat menghitung waktu tanggap darurat saat terjadi bencana alam. Atau sistem informasi geografis dapat digunakan untuk mencari lahan basah yang membutuhkan perlindungan dari polusi. Data-data yang diolah dalam sistem informasi geografis pada dasarnya terdiri dari berbagai spesialisasi dan data atribut dalam bentuk digital. Dengan demikian, analisis yang dapat digunakan adalah analisis spesialis dan analisis atribut. Dan spesialis merupakan data yang berkaitan dengan lokasi keruangan yang umumnya berbentuk peta, sedangkan data atribut merupakan data yang tebal yang berfungsi menjelaskan berbagai objek. Sebagai data spesialis, penyajian dalam data spesialis mempunyai 3 cara dasar, yaitu dalam bentuk titik, bentuk garis, dan bentuk area. Merupakan kenampakan tunggal dari sepasang koordinat X dan Y yang menunjukkan lokasi suatu objek berupa ketinggian lokasi, kota lokasi, pengambilan sampel, dan lain-lain sebagainya. Garis merupakan sekumpulan yang membentuk suatu penampakan memanjang seperti sungai, jalan, dan lain-lain. Sedangkan area yang kenampakan dan dibatasi oleh suatu garis yang membentuk suatu ruang homogen, misalnya batas daerah, batas pegunungan, lahan, pulau, dan lain sebagainya. Struktur data spesialis dibagi 2, yaitu model data raster dan model data vektor. Data raster adalah data yang disimpan dalam bentuk kotak segi 4 sehingga terbentuk suatu ruang yang teratur. Dan vektor adalah data yang direkam dalam bentuk koordinat titik yang menampilkan atau menampakkan dan menyimpan data spesial dengan menggunakan garis atau area. Manfaat SIG atau sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis digunakan sebagai alat bantu interaktif yang menarik
dalam usaha meningkatkan pemahaman mengenai konsep lokasi, ruang, kependudukan, dan unsur-unsur yang bersifat yang ada di permukaan bumi. SIG memiliki kemampuan mengurangi unsur-unsur yang ada di permukaan bumi, kedalaman beberapa layer atau convert data spesial. Yang ketiga itu sangat membantu pekerjaan yang erat kaitannya dengan bidang spesialis dan geoinformatik. Yang ketiga itu adalah komponen benefit and examples. Komponen-komponen SIG. Komponen-komponen SIG di sini ada 5, yaitu perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, data, manusia, dan metode. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Itu kita mulai dari perangkat keras atau hardware. Perangkat keras atau hardware. Perangkat keras sistem informasi geografis adalah perangkat-perangkat fisik yang merupakan bagian dari sistem komputer yang mendukung analisis geografi dan pemetaan. Perangkat keras sistem informasi geografi mempunyai kemampuan untuk menyajikan citra dan resolusi dan kecepatan yang tinggi, serta mendukung operasi-operasi basis data volume data yang besar secara cepat. Perangkat keras sistem informasi geografi terdiri dari beberapa bagian untuk menginput data, mengelola data, dan mencetak hasil proses. Berikut ini pembagian berdasarkan proses. Itu yang pertama, input data yang terdiri dari mouse, digitizer, dan scanner. Yang kedua itu olah data yang terdiri dari hard disk, prosesor, RAM, dan VGA card. Yang ketiga, output data terdiri dari plotter, printer, dan screening. Selanjutnya itu yang kedua mengenai perangkat lunak atau software. Perangkat lunak digunakan untuk melakukan proses menyimpan, menganalisa, mengevisualikan data-data baik data spesial maupun non-spesial. Perangkat lunak yang harus terdapat dalam komponen software sistem informasi geografi adalah yang pertama itu alat untuk memasukkan dan memanipulasi data sistem informasi geografi. Yang kedua itu database management system atau DMMS singkatan. Alat yang ketiga itu alat untuk menganalisis data-data. Yang keempat, alat untuk menampilkan data dan hasil analisa. Selanjutnya itu yang ketiga, ada data. Pada prinsipnya terdapat dua jenis data, yaitu untuk mendukung sistem informasi geografi. Yang pertama, data spesial dan data non-spesial atau atribut. Yang keempat itu ada manusia. Manusia merupakan inti dari elemen sistem informasi geografi ini. Karena manusia adalah perencanaan dan pengguna dari sistem informasi geografi. Pengguna sistem informasi geografi mempunyai tingkat seperti pada sistem informasi lainnya. Dari tingkat spesialis, teknis yang mendesain dan mengelola sistem sampai pada pengguna yang menggunakan sistem informasi geografi untuk membentuk pekerjaannya sehari-hari. Yang kelima itu ada metode. Metode yang digunakan dalam sistem informasi geografi akan berbeda untuk setiap permasalahannya. Sistem informasi geografi yang baik tergantung pada aspek desain dan kenyataannya. Itulah tadi beberapa komponen mengenai atau penjelasan mengenai komponen-komponen yang ada pada sistem informasi geografis. Selanjutnya itu ada manfaat sistem informasi geografi dalam berbagai bidang. Untuk mengetahui persebaran, yang pertama itu ada dua. Untuk mengetahui persebaran berbagai sumber daya alam. Yang kedua, untuk mengetahui persebaran kawasan lahan. Contoh aplikasi sistem informasi geografis.
Contoh aplikasinya di sini ada 6, yaitu yang pertama, pengelolaan fasilitas. Yang kedua, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Yang ketiga, bidang transportasi. Yang keempat, jaringan telekomunikasi GIS. Yang kelima, MDF atau Main Distribution Point. Yang keenam, sistem informasi lahan. Di sini saya juga akan menjelaskan mengenai beberapa hal atau beberapa contoh aplikasi sistem informasi geografis. Yaitu yang pertama adalah pengelolaan fasilitas. Peta skala besar atau network analysis biasanya digunakan untuk mengelola fasilitas kota. Contoh aplikasinya adalah penempatan pipa dan kabel bawah tanah, perencanaan fasilitas, perawatan, pelayanan jaringan telekomunikasi. Yang kedua itu ada pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Untuk tujuan ini pada umumnya digunakan citra satelit, citra Landsat yang digabungkan dengan foto udara dengan teknik overlay. Contoh aplikasinya adalah studi kelayakan untuk tanaman perairan, pengelolaan hutan, dan analisis dampak lingkungan. Yang ketiga itu ada bidang transportasi. Untuk fungsi ini digunakan peta skala besar dan menengah dan analisis keuangan terutama untuk manajemen transit, perencanaan rute, pengiriman teknisi, analisis pelayanan, dan penanganan pemasaran dan sebagainya. Yang keempat itu ada jaringan telekomunikasi atau GIS, digunakan untuk memetakan sentral. Yang kelima itu ada MDF atau Main Distribution Point, kabel primer, rumah kabel sekunder, daerah catu langsung dan seterusnya sampai ke pelanggan. Dengan GIS, kerusakan yang terjadi dapat segera diketahui. Yang keenam itu ada sistem informasi lahan. Untuk keperluan yang digunakan ada peta kadastral skala besar atau peta persil tanah dan analisis keuangan untuk informasi kadastral pajak. Selanjutnya di sini ada contoh aplikasi sistem informasi geografis. Di sini ada 4, yaitu Web GIS Marketing, yang kedua itu Map Info, ketiga itu Google Earth, dan terakhir itu ada GPS. Aplikasi pendukung pengambilan keputusan yang menyajikan data analisis dan statistika dalam bentuk peta geografis. Aplikasi ini dapat merupakan middleware aplikasi pendukung atau berdiri sendiri yang terkait dengan database pengguna jasa aplikasi. Yaitu yang pertama tadi ada Web GIS atau marketing atau retail business, dapat digunakan untuk analisis data, statistik, pemasaran produk, perencanaan, penjualan, bisnis intelijen, dan yang disajikan dalam bentuk peta scan online. Web GIS marketing atau retail business juga menyajikan data kompetitor bisnis suatu perusahaan pada suatu daerah, dan data yang disajikan sangatlah detail. Dikarenakan data yang disajikan mencapai tingkat desa atau kelurahan, hal ini memudahkan para pebisnis atau analisis melihat saingan kompetitor, jumlah penjualan, dan jumlah cabang atau reseller sebuah produk. Yang kedua itu ada Map Info, merupakan software berbasis sistem informasi geografis atau SIG yang memiliki fungsi untuk mengelola peta dalam bentuk data spesial ataupun berupa data Excel, baset data, dan lain-lain sebagainya dengan tampilan user friendly yang memudahkan dalam penggunaannya. Map Info memiliki fungsi yang sama persis dengan software ArcGIS yang dibuat oleh Esri, dan terdapat keunggulan dari masing-masing fitur yang disediakan.
Dalam pengelolaan software Matinfo terdapat beberapa ciri ataupun karakteristik yang tersedia dalam pengelolaan dan pengaplikasian dalam pembuatan peta. Beberapa macam ciri software ini adalah sebagai berikut yang akan saya sampaikan. Yang pertama, Graphical User Interface, di mana user interface yang memiliki kode penyimpanan berupa tab dapat dibuka pada aplikasi platform yang berlain yang mendukung dan dalam pembuatan peta. Yang kedua itu ada tabel struktur. Biasanya tabel pada Matinfo dapat diterjemahkan menggunakan fitur yang ada untuk menyesuaikan dengan platform user lain ataupun dapat langsung dibuka bila user interface mensupport data binary dan dari Matinfo. Yang ketiga itu ada basis data. Map atau graphic analysis yaitu suatu fitur yang dapat digunakan untuk menyajikan data berupa grafik ataupun visual dalam format peta dengan basic data yang ada. Biasanya dalam pengelolaannya, the grapher window menampilkan data diagram dalam beberapa platform seperti P, stacker, bar, 3D, bar area, dan X and Y graph. Yang keempat, menampilkan data raster sebagai background dari data vektor. Data raster merupakan data yang dihasilkan oleh foto udara, citra satelit ataupun hasil scan dalam pengelolaannya menjadi data vektor. Biasanya data raster image akan dilakukan proses digesting yang dapat diintegrasikan dengan basis data yang ada di Matinfo. Image raster juga dapat ditampilkan berupa logo perusahaan, simbol pada peta. Yang ketiga itu ada Google Earth. Google Earth merupakan sebuah program global virtual yang sebenarnya disebut Earth Viewer dan dibuat oleh Keyhole Its program. Ini memetakan bumi dari supremasi gambar yang dikumpulkan dari pemetaan satelit, fotografi udara dan globe. Tersedia dalam 3 lisensi berbeda. Sebuah versi gratis dengan kemampuan terbatas. Selanjutnya itu ada Globe, Global Position System atau GPS. Ada sistem navigasi berbasis satelit yang terdiri dari setidaknya 24 satelit GPS yang berfungsi dalam segala kondisi cuaca dimanapun dunia 24 jam sehari tanpa biaya berlangganan atau biaya penyimpanan. Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau USDOT awalnya menempatkan satelit ke orbit untuk penggunaan militer, tetapi mereka dibuat tersedia untuk digunakan sipil pada 1980-an. Cara kerja GPS. Satelit GPS mengelilingi bumi 2 kali sehari dalam orbit yang tepat. Setiap satelit mengirimkan sinyal unit dan parameter orbital untuk memungkinkan perangkat GPS untuk memecahkan kode dan menghitung lokasi tepat dari satelit penerimaan GPS. Menggunakan informasi dan transliterasi ini untuk menghitung lokasi pasti pengguna. Pada dasarnya, penerima GPS mengukur jarak ke masing-masing satelit dengan jumlah waktu yang diperlukan untuk menerima sinyal dikirimkan dengan pengukuran jarak dari beberapa satelit lagi. Penerimaan dapat menentukan posisi pengguna dan menampilkan secara elektronik untuk mengukur rute lari. Rute lari Anda, memetakan lapangan golf, menentukan jalan pulang atau petualangan di mana saja. Mungkin itu saja sedikit pemaparan saya mengenai sistem informasi geografi. Jikalau ada dari teman-teman yang ingin bertanya, silakan ketikkan di kolom komentar dan jangan lupa subscribe channel YouTube saya. Sekian dari saya.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.